Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dzikrika fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tak henti-henti memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kita senantiasa berupaya untuk senantiasa meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk subuh hari ini kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang amat sangat jelas, dan tidak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang fasik. Kita mencoba dulu melihat ayat sebelumnya sebagai munasabah antara satu ayat dengan ayat yang lain, karena seperti itu salah satu kita mendekati ayat-ayat Al-Quran yang memiliki munasabah hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Seperti telah dijelaskan bahwa ayat-ayat sebelumnya banyak menjelaskan keingkaran orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak melakukan penustaan yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu, mau orang Yahudi atau orang Arab atau orang apapun, maka kategorinya adalah orang-orang fasik. Jadi ada perilaku universal yang dimiliki oleh manusia ini, yaitu kefasikan. Kita lihat dulu makna wa laqad anzalna ilaik ayatin bayyinat. Allah telah menurunkan kepada Rasulullah ayat-ayat Allah yang sungguh amat jelas. Oleh karenanya disebutkan di dalam ayat lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan memiliki misi yang sangat jelas.
Apa di antara lain misi yang disebutkan dalam ayat lain adalah yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada umat ini ayat-ayat Allah. Itu misi pertama. Wa yuzakkihim, dan menuntun manusia untuk bisa kembali menemukan kesucian dirinya. Wa yuzakkihim, memberi petunjuk kepada kita ini untuk kembali menemukan kemuliaan diri kita. Wa yu'allimuhumul kitab, misi selanjutnya adalah mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Yang kelima adalah wal hikmah, mengajarkan al-hikmah. Kesemua ini adalah tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan kebenaran untuk dijalani oleh umat manusia. Hanya saja masalahnya bahwa manusia ini bermacam-macam sikapnya menghadapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pandangan ulama bahwa berbagai macam sikap menyikapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada hakikatnya manusia ini diperintah oleh, ada namanya di dalam kitab itu khatirun. Kalau kita mau terjemahkan kata khatirun, itu bermakna kesadaran. Artinya bahwa manusia ketika menghadapi realitas kehidupan ada setidaknya 5 kesadaran yang bekerja dalam diri manusia. Apa kesadaran itu? Kesadaran pertama adalah khatirun rabbani. Khatirun rabbani ini adalah kesadaran ilahiyah. Tugasnya dan pekerjaannya selalu menuntun manusia untuk tidak keluar dari wilayah Allah. Itu satu kesadaran. Hanya saja kesadaran ini terkadang redup dan bahkan bisa hilang. Kalau seandainya kesadaran ini banyak bekerja dalam diri manusia, menyikapi realitas kehidupan, maka segala yang muncul dalam dirinya adalah semuanya kebaikan. Yang kedua, kesadaran yang terkadang muncul dalam diri manusia ini adalah kesadaran malakiyun, kesadaran yang pasif. Memang taat, tetapi taatnya itu boleh jadi dibumbuhi oleh suatu ketidakbenaran. Taat tapi tidak ada sopan santun dalam ketaatannya. Itu juga terkadang memaksa kita untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga adalah khatirun aqliyun, kesadaran rasionalitas. Ini terkadang juga memerintah kita untuk melakukan sesuatu.
kesadaran rasionalitas. Yang keempat adalah khawatirun nafsani, kesadaran egosentris. Begitu juga kerjanya adalah egois. Yang kelima adalah khawatirun syaitaniun, yaitu kesadaran yang muncul selalu mengarah kepada yang jahat. Nah, Allah mengatakan, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Sudah jelas itu. Seluruh perilaku Muhammad, seluruh pernyataan Muhammad adalah sebuah kebenaran. Tetapi yang mana yang banyak bekerja dalam diri kita menghadapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika sekiranya yang banyak bekerja adalah khawatirun nafsaniyun, maka sudah pasti membawa kita kepada kebinasaan. Jika sekiranya yang bekerja banyak dalam diri kita adalah khawatirun aqliyun, kesadaran rasional, maka boleh jadi menuntun kepada kebaikan, tapi boleh jadi menuntun kepada kesalahan. Tentu kita tidak terlalu ingin merinci ini. Kalau kita ambil satu contoh, bagaimana model kesadaran egosentris ini yang terkadang memaksa kita bekerja. Ada satu ulama diterangkan dalam beberapa kitab itu, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Tentu masih banyak ulama-ulama yang lain, tapi inilah sempat kita angkat ceritanya. Suatu waktu ia ke masjid. Ke masjid itu dia bawa tongkat karena usia sudah lanjut. Dia simpan di luar, baru masuk. Entah kenapa tongkat itu jatuh dan kena tongkatnya orang lain. Tentu tongkat yang dijatuhi itu bergeser dari tempatnya, ada sedikit lah bergerak. Begitu kalau Abu Yazid Al-Bustami melihat tongkatnya dalam keadaan seperti itu, muncul dalam dirinya sebuah kesadaran. Apabila itu katakan, wallahi, demi Allah, hari ini tidak halal hidupku sebelum saya minta maaf kepada orang yang saya jatuhi tongkatnya. Coba kita menganalisa kesadaran apa yang memaksa dia belum ini sampai ia mau berkata seperti itu. Saya yakin itu bukan kesadaran malkiyun, bukan kesadaran akliyun, bukan kesadaran nafsaniyun, bukan kesadaran setaniyun, tapi pasti ini adalah sebuah kesadaran ilahi. Kesadaran yang tidak pernah mau lepas, tidak mau keluar dari wilayah Allah. Kenapa sampai bersikap seperti itu? Karena sudah menggeser tongkatnya orang. Itu tongkat. Bandingkan dengan diri kita ini sebagai manusia awam. Terkadang kalau sandar di luar itu sudah perlu tempat sandar, kita geser sandarnya orang, baru kita tempatkan sandar kita di tempat itu. Mari kita mempelajari apa yang terjadi di dalam diri kita sampai kita melakukan.
maka itu adalah perintah khatirun nafsani. Kesadaran itu adalah kesadaran egosentris. Nah, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita semuanya menuntut kepada kebenaran. Tapi masalahnya menyikapi ayat-ayat Allah ini, mana yang lebih banyak bekerja dalam diri kita. Kemudian ditutup ayat ini dikatakan wamayat pulihah, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat itu, kebenaran-kebenaran itu, kecuali orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu, apa artinya orang fasik? Fasik dari kata fasaka, keluar dari kulitnya, itu namanya fasaka. Ibaratnya ada kurma, biji kurma keluar dari kulitnya, itu namanya fasaka. Jadi kalau demikian, kata fasik ini untuk mencerminkan sikap perilaku seseorang adalah orang yang keluar dari ketaatan. Itu namanya fasik, keluar dari ketaatan. Nah, yang sering memaksa kita, katakanlah berkata memaksa itu, yang sering memaksa kita keluar dari ketaatan, ini nanti kesadaran-kesadaran yang selain daripada khatirul rabbani. Orang yang fasik itu beda dengan orang kafir. Orang fasik tidak keluar dari agama, tapi hanya keluar dari ketaatan. Orang kafir keluar dari agama. Di situ letak bedanya. Kita melihat, menganalisa apa yang menjadi penyebab utama sampai ia keluar dari ketaatan. Orang yang keluar dari ketaatan itu adalah orang ini pasti tidak memiliki cinta, tidak memiliki cinta. Kalau ada orang yang tidak memiliki cinta, pasti tidak bisa menghargai. Bisa menghargai. Dan kalau ada orang yang tidak mampu menghargai, itu tidak ada harga dirinya. Orang yang tidak ada harga dirinya, tidak ada rasa malunya. Dan orang yang tidak ada rasa malunya, tidak ada imannya. Ada memang pernyataan ulama kita mengatakan bahwa man ittaba'a habba wa man ahabba ittaba'a. Siapa yang memiliki sifat ketaatan, maka ia pasti memiliki cinta terhadap yang ia taati. Wa man ahabba, dan siapa yang mencintai seseorang, ittaba'a. Kalau ada orang yang mencintai seseorang, pasti dia akan mengikuti orang yang dia cintai. Saya kira ini realitas kehidupan kita, bahwa kita memang mencintai, katakanlah mencintai istri kita. Ini saja perumpamaan. Pasti ada kita, ketaatan kita terhadap apa? Untuk apa? Untuk menciptakan keharmonisan. Bayangkan kalau kita mengatakan saya mencintai istriku, tapi kita tidak taat terhadap apa yang dia inginkan, terjadi pertengkaran besar-besaran, terjadi musibah dalam keluarga. Nah, boleh dibilang
itu hanya cinta palsu itu. Nah, kembali kita melihat ini, al-fasiku bukan hanya ditujukan kepada orang Yahudi, karena dikatakan di sini wa ma yakfuru biha, tidak ada yang mengingkari kebenaran-kebenaran realitas kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah kecuali orang-orang fasik, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Arab, mau Bugis, mau apa. Dari pekerjaan kita sekarang ini adalah mencoba mengerahkan internalisasi diri. Seperti apa kita menyikapi kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan di muka bumi ini. Yang mana yang bekerja dalam diri kita? Apakah kesadaran ilahi, atau kesadaran manusia, atau kesadaran akli? Mari kita angkat sebuah cerita di dalam Al-Quran yang bekerja rasionalnya. Disebutkan dalam Suratul Kahfi itu, Nabi Musa mengembara untuk mau mendapatkan rusdan, petunjuk ilmu dari Allah. Mengembara. Dalam pengembaraannya itu bertemulah seorang laki-laki, ulama mengatakan adalah Nabi Hidar. Apa dia bilang Nabi Musa? Bisakah saya ikut kepadamu untuk bisa mendapatkan rusdan ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadamu? Apa Nabi Hidar? Tidak bisa kamu ikut karena kau tidak memiliki kesalahan. Musa mengatakan tidak, insya Allah saya akan sama. Diteslah dalam perjalanan. Apa yang pertama dilakukan? Nabi Hidar membakar perahunya orang di zaman itu. Melihat realitas kehidupan seperti ini, apa sikapnya Nabi Musa? Memprotes karena tidak masuk akannya. Artinya apa? Kesadaran yang bekerja pada saat itu adalah kesadaran rasional. Dia protes. Bisa-bisa itu kau bakar perahunya orang. Nah, orang tidak punya kesalahan. Ya, masuk akal. Tapi itulah cara Allah memberikan rusdan kepada Nabi Musa melalui Hidar. Bahkan Musa mengatakan, laqad ji'ta syai'an imra. Wahai saudaraku, engkau telah melakukan sesuatu yang salah. Berarti menyikapi apa yang dilakukan oleh seseorang dengan rasion yang Musa salah. Dan itu belum tentu salah. Dan pasti tidak salah karena Allah memberikan petunjuk untuk itu. Kembali kita mau mengadakan internalisasi diri. Yang mana banyak bekerja dalam diri kita. Kesadaran apa yang banyak bekerja dalam diri kita menyikapi realitas kehidupan yang ada. Itulah sebabnya Allah mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan menganiaya diri. Kita tahu kebenaran, tapi menyikapi kebenaran tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Saya kira inilah pembahasan kita terhadap ayat 99 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam persoalan bayina ini, Ustaz, ya, itu kan tidak semua orang punya bayina yang sama. Rasa memahami suatu ayat kehidupan ini. Jadi dalam suatu persoalan yang sama, setiap muslim memberikan satu kata yang berbeda
kemudian pemahaman yang Allah berikan kepada dia, itu sehingga menunjuk suatu bayangan berbeda. Sehingga bisa dalam persoalan A yang sama, sikap setiap muslim itu akan menunjukkan suatu perbedaan sikap menghadapi suatu persoalan yang sama. Nah, ukuran-ukuran fasik itu sendiri kan akan akhirnya bertingkat, Ustaz. Jadi kadang dalam persoalan yang sama, seseorang itu pada kita memandang di dalam itu adalah suatu kefasikan. Tapi bagi muslim yang lain, bahwa itu tidak ada persoalan di situ, karena dia tidak membuktikan baik atau penjelasan betul daripada itu sendiri. Nah, sama misalnya dengan kasus Nabi Musa dan Khidir. Nah, Nabi Musa itu kan berkaitan dengan keinginan dia untuk menegakkan dalam suatu syariat. Syariat bahwa membocorkan kapal misalnya itu suatu kefasikan, suatu keburukan. Nah, kalau misalnya setiap muslim mengambil sikap seperti Nabi Khidir itu, mengklaim seperti itu, maka akan terjadilah banyak kasus-kasus yang dilakukan. Nah, ini garis-garis seperti ini kadang susah dilakukan. Kalau itu tidak sama setiap muslim. Nah, apakah kefasikan itu Allah memberikan suatu toleransi buat itu? Bahwa si A dan si B, si C akan diampuni dengan kefasikan-kefasikan yang mereka pahami. Karena tidak semua akan mendapatkan suatu bayin yang sama. Ya. Kata bayin itu bisa diartikan yang aktual dan faktual. Aktual dan faktual. Sehingga di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, innal halal bayyin. Yang halal sudah jelas. Wa innal haram bayyin. Dan yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara yang halal dengan yang haram itu mustabihat, tidak jelas, sama-sama. Faman waqa'a fi syubhat, siapa yang terjebak melakukan sebuah yang sama-sama, faqad waqa'a fi haram, sama saja ia telah melakukan sesuatu yang haram. Nah, sekarang seperti apa kemampuan kita mengetahui yang benar, yang halal dan yang haram, dan yang syubhat? Nah, di dalam realitas kehidupan ini, kita terkadang menghadapi sesuatu yang di luar daripada kemampuan daya nalar kita. Tidak semua diukur sesuatu ini dengan sifatnya kebenaran dalam material. Kita terkadang menghadapi suatu alam, kita harus berada dalam alam supra-rasional. Kita harus terkadang berada dalam alam seperti itu. Karena pengetahuan kita amat sangat terbatas. Itulah sebabnya untuk menutupi keterbatasan kita ini tidak terjebak kepada kefasikan adalah upaya-upaya, apakah upaya yang konkret ataupun upaya-upaya doa. Karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, untuk menutupi yang lebih banyak yang kita tidak tahu ini, mohonlah hidayah kepada Allah. Salah satu upaya yang Musa dilakukan adalah mencari orang yang bisa menuntun untuk mendapatkan sebuah hidayah, bisa menyikapi baik yang realitas ataupun yang tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nah, itu adalah kita lihat perjalanan Musa hanya mampu menangkap sesuatu berdasarkan kemampuan rasionalitas. Nabi Khidir mampu menangkap sesuatu di balik kendaraan itu. Apa penjelasannya? Kenapa saya ketana membakar perahu itu? Oh, Nabi Khidir sudah memiliki informasi tentang akan adanya raja yang zalim memanfaatkan perahu itu. Nah, ini kan sudah di luar daripada rasional kita. Bagaimana bisa seperti itu? Itu hidayah dari Allah. Nah, oleh karenanya memang akan berbeda tingkat pengetahuan kita.
Oleh karena itu kita dituntun di dalam Al-Quran menghadapi realitas kehidupan yang kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah. Tidak dikatakan fas'alu ahla ilmi. Orang yang berilmu tidak bisa. Karena kenapa? Orang berilmu, kesadaran yang dimiliki adalah kesadaran rasionalitas. Ahli zikir, kesadaran yang dimiliki adalah khatirul rabbani. Makanya ada seorang ulama namanya Hasan Bisri. Hasan Bisri ini seorang Persia, golongan tabi'in. Dia memang hidup dibesarkan oleh istri Nabi namanya Ummu Salamah, tapi tidak sempat ketemu dengan Rasulullah, hanya sempat ketemu para sahabat sehingga digolongkan tabi'in. Apa dia katakan? Ihzarul abida al-jahila wal alim al-fasik. Hati-hati menghadapi seorang ahli ibadah yang bodoh, wal alim al-fasik, dan orang-orang pintar yang jahat. Pas apa? Ihzar, waspadalah ketika menghadapi, menyangka dirinya ahli ibadah, ulama tapi bodoh. Wal aliman fasik, tapi hawa waspada juga terhadap orang pintar tetapi nakal, jahat. Apa kata Hasan Basri? Dua model kehidupan ini memiliki fitnah di atas fitnah. Jadi kalau demikian, kita dalam pergaulan ini memang kita dituntut untuk melakukan internalisasi diri, agar apa, kita tidak terjebak dalam sebuah kehidupan yang kita tidak tahu sendiri. Al-Quran mengatakan wala tahkum ma laysa laka bihi. Dan kalau tidak tahu masalahnya, jangan campur, jangan suka cocok. Saya kira demikian Pak. Saya terima kasih Prof. Ini menyangkut masalah kehidupan juga tiba-tiba pada dunia ini. Menyangkut masalah pada saat kita salah, ada semacam penyampaian disampaikan bahwa pada saat kita salah itu ada surah yang kita perlu baca, yaitu surah Alam Nasrah Kasabarak sama surah Afil. Pertanyaan saya Prof, ini apa maknanya itu? Karena kemarin itu sempat saya udah cari sendiri jawabannya itu. Maka saya tanya Prof itu maknanya itu sehingga disandingkan ayat surah ini karena menyangkut masalah kehidupan. Ya, memang ada ulama mengatakan seperti itu, bahwa Alam Nasrah dipasangkan dengan Al-Fil. Ada yang berkatakan begitu dalam surat sunnah. Kita tidak bisa juga terlalu cepat berprasangka kepada ulama itu, karena memang kalau kita melihat apa itu Alam Nasrah, Alam Nasrah itu adalah kelapangan dada yang harus dimiliki, dan kelapangan dada itu di atas daripada orang yang berkehendak. Kalau Nabi Musa hanya berada pada posisi berkehendak, tapi belum ia jadi kehendaki. Karena dia katakan begini, dan doa Nabi Musa itu kata, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Berarti dia meminta, mencari untuk dilapangkan dadanya. Tetapi Alam Nasrah yang ditujukan kepada Rasulullah, bukan Rasulullah yang menuntut itu, tapi Allah telah melapangkan dadanya. Berarti setingkat di atas itu. Kalau Nabi Musa masih mencari
tapi Nabi Muhammad sudah diberi kelapangan dada. Nah, di dalam alam tarakaifah, dalam alam tarakaifah kita dituntun untuk selalu berpikir, jangan selalu terjebak dalam hukum sebab akibat. Karena kalau kita selalu mengukur segala sesuatunya dengan hukum sebab akibat, kita akan terjebak dengan sebuah kesalahan besar. Apa contoh itu? Karena boleh jadi menurut akal kita benar tapi salah. Boleh jadi kita berkata salah tapi benar. Apa di dalam Al-Fil itu? Bayangkan seekor gajah hanya dihancurkan oleh seekor burung kecil. Burung kecil, burung sebesar burung pipit, mampu menghancurkan seekor gajah yang besar seperti itu. Secara rasional tidak mungkin, tapi ada kekuatan Allah. Jadi kalau begitu, kita harus menggunakan la haula wala quwwata, sehingga yang bekerja dalam diri kita adalah kekuatan Allah. Sehingga kalau dengan demikian, maka hukum sebab akibat itu terkadang kita terjebak di dalamnya. Bukan berarti harus mengabaikan, karena kita dalam kehidupan nyata ini kita akan berhadapan dengan hukum sebab akibat, tapi tidak selamanya kita harus berada di situ. Oleh karenanya Allah menuntut kita a'udzu, mohon perlindungan kepada Allah. Saya kira itu penjelasannya. Terakhir kali itu. Ini berkaitan dengan ayat 98 itu. Anda aduwillah. Ayat 98. Ini man kana aduwillah. Ya. Yang artinya barang siapa menjadi musuh Allah. Kalau saya meminta pendapatnya Prof ini yang kaitannya dengan Syiah, saya artinya menulis, menghimbau, mengajak untuk kita beribadah. Tapi pemahaman artinya ini semacam kayak himbauan saja. Tapi ada yang tidak menerima itu, apa itu sebagai ajaran. Artinya ya lebih baik tidak usahlah disampaikan yang seperti itu. Apakah masuk kategori yang tadi ayat Yud tadi? Ya. Itu yang langsung diperjelas barangkali. Jadi sebagai ketua panitia Ramadan gitu, terus tagline-nya apa gitu langsung. Sebut misalnya namanya kami, sebut saya namanya siapa? Sebut namanya siapa itu yang kita maksud. Jadi begini. Langsung sebut namanya. Yang kedua, yang berkaitan dengan masalah tadi kesadaran egosentris. Kesadaran egosentris, apa korelasinya dengan ayat 98 itu dijelasan. Ya. Jadi terkadang kebenaran itu ketika kita mau menyampaikannya harus memperhatikan beberapa unsur. Apa sudah tepat waktunya? Apa sudah tepat penyampaiannya? Atau bagaimana? Karena terkadang kebenaran itu ditolak oleh orang karena penyampaiannya tidak benar, prosesnya tidak benar, ataukah timingnya tidak tepat. Contohnya, kita yakin non Muslim adalah kita sebut kafir, ya itu kan pernyataan Al-Quran dan itu benar. Dan tidak mungkin kita mau mengatakan kepada seorang kita yang orang kafir di sini kok. Tidak mungkin.
Padahal itu benar. Dan kenapa menjadi salah? Karena cara menyampaikannya yang tidak benar. Jadi sekalipun itu kebenaran yang mau disampaikan, perhatikan berbagai unsur. Ya, itu satu. Contoh konkret itu ada non muslim. Al-Quran mengatakan siapa yang berkata bahwa Isa adalah anak Allah adalah kafir. Tapi tidak mungkin kita mengatakan orang kafir di sini dulu. Bagaimana kira-kira? Jadi kebenaran harus dipoles seindah mungkin sehingga bisa diterima oleh orang. Yang kedua, apa korelasinya antara kesadaran egosentris dan jelas bahwa ketika ego yang berbicara tidak peduli dengan kebaikan untuk orang lain. Karena saya contohnya tadi, kenapa Bapak umpamanya saya penulisan di situ kita geser-geser sandalnya orang, kita simpan sandal. Yang bekerja itu ego kita, atau berusaha sejadah. Karena kita menginginkan tempat itu, kita geser sejadahnya orang baru kita duduk di situ. Apa yang bekerja kebenaran? Itu musuh-musuh kebenaran. Saya kira itu saya singkat ya Pak ya. Lebih lanjut mohon dimaafkan, suara ini tidak bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.